Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial algoritma pemrograman dengan menggunakan C++. Pada video kali ini kita akan membahas 5 studi kasus yang ada pada praktikum algoritma pemrograman di PDF yang sudah dibagikan. Ada hitung vokal, kemudian ada fungsi char frekuensi, ada fungsi num palindrom, fungsi sum of digits, dan fungsi count array. Kita akan bahas kelimanya ini. Langsung saja kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi hitung vokal. Yang diminta deklarasinya adalah seperti ini. Tipe kembalinya integer, nama fungsinya hitung vokal, kemudian ada satu parameter yaitu char text berupa array. Ini untuk string ya. Oke, langsung saja kita membuat kodenya. Write file hvokal, kita namakan hvokal ya, hvokal.jpp. Kemudian seperti biasa ada include iostream. Di sini ada include ctype h karena kita mau melakukan pengolahan terhadap teks. Kemudian integer main return 0. Nah, pemanggilannya diminta seperti ini. Ini kita copy pastekan saja. Kita copy pastekan di sini. Kita tambahkan cout biar hasil perhitungannya keluar ya. Di belakangnya dikasih learn. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat fungsinya. Nama fungsinya, deklarasinya diminta seperti ini ya. Kita copy pastekan saja di sini. Nah, menghitung vokal artinya kita menghitung a i u e o ya. Menghitung a i u e o. Untuk variabel penghitungannya kita menggunakan integer num, kemudian yang dimulai dari 0, kemudian kita mengecek hitung vokalnya ini mulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Selanjutnya, biar nanti kita tidak kebanyakan if, nanti akan kita lowerkan dulu biar nanti nggak harus a besar kecil, i besar kecil gitu ya. Jadi di sini saya ada char allow char, ini untuk variabel penampung yang kecilnya. Kemudian kita menggunakan perolangan while. Perolangan while ini karena perolangan while ini untuk dari pertama sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir itu berarti kan kalau di teks itu kita perulangannya pakainya indeks ya, idx sama dengan 0. Untuk perulangannya dx bukan backslash 0. Nah, setiap string dalam C++ itu kan diakhiri dengan backslash 0. Makanya kita mencarinya jika bukan backslash 0. Kalau sudah backslash 0 ini berarti sudah yang terakhir. Kemudian kita kecilkan dulu karakternya biar kita nggak banyak, biar nanti if-nya tidak kebanyakan gitu ya. Menggunakan to lower teks yang ke idx. Baru di sini kita menggunakan if-nya. If yang dicari adalah if low char sama dengan a. Jika low char sama dengan a, maka kita num plus. Jangan lupa while yang kita berikan idx plus dan terakhir return num. Kok baru a aja Pak? Ya, seharusnya semuanya ya. Kita copy paste saja. Low char a, i, u, e, dan terakhir o. Ya, jadi di sini kita mengecek satu persatu di setiap karakter yang dimasukkan dari string, mengecek satu persatu, kemudian dikecilkan dulu, mengecek apakah dia termasuk a, i, u, e, o atau tidak. Kalau iya, maka kita numnya tambahkan 1, kemudian kita return hasil penambahan numnya.
Oke, di mainnya ini kok petiknya kayak gini ya. Ini copy paste dari MS Word ini pasti. Oke, sepertinya sudah oke. Kita save. Sambil nunggu connecting, kita membuat compilernya. Ya, ini compilernya sudah aktif, kita sudah jalankan. Sekarang di sini kita jalankan. Ada yang salah. String constant to char. Oke. Ya, ini harusnya soalnya diubah ya, ubah dikit ya. Ada warningnya, ini sebaiknya menggunakan konstan. Menggunakan konstan biar bisa dimasukkan secara langsung di sini. Ya, udah ini 4 5 7 7 kok 6. 1 2 3 4 5 6 7 7. I A I U E O. Oh, ini 0. Pantas. Oke, 4577 sudah oke. Oke, udah beres ya. Jadi seperti itu untuk menghitung vokal. Kita mengecilkan hurufnya dulu, kemudian kita cari huruf A, I, U, E, O-nya. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu char frekuensi. Char frekuensi di sini, fungsi ini akan menampilkan di layar frekuensi huruf yang ada pada sebuah string yang diberikan pada string teks. Jadi kalau misalkan ada Udinus kampus bebas narkoba, ini huruf A-nya ada 4, B-nya ada 3, D-nya ada 1, dan seterusnya. Yang selain huruf yang tidak ada di sini tidak akan ditampilkan. Berarti A, B, C, C tidak ada, E, F nggak ada karena di sini nggak ada huruf. Oke, langsung saja kita buat codingnya. Oke, seperti biasa kita buat variable dulu, kemudian include IOStream dan JType. Kita menggunakan to lower itu ada di JType. Selanjutnya integer main return 0. Ini template-nya untuk main ya, selalu seperti itu. Kemudian char frekuensinya ini kita copy paste dari sini. Char frekuensi. Ya, ini petiknya salah. Petiknya kalau dari MS Word nanti seperti itu. Oke, selanjutnya kita membuat fungsinya. Nama fungsinya adalah void char frequency. Void char frequency. Nah, ini sama seperti tadi, yang ini dikasih konstanta. Karena kita mau memasukkan parameter string secara langsung, maka parameternya array of char ini kita kasih konstanta. Kalau kita menggunakan tipe data string, kita nggak perlu seperti ini. Mungkin di video selanjutnya nanti yang char kita ubah, kita nggak pakai char array of karakter lagi, tapi kita langsung pakai string. Tapi yang di video ini kita menggunakan array of karakter dulu. Selanjutnya kita tahu bahwa alfabetnya itu ada A sampai Z, maka kita buat array of karakter dulu. Alfabet, array of karakter, kita masukkan A sampai Z, A, B, C. Kalau sudah semua, kemudian kita mau ngelowerkan seperti tadi, kita simpan juga variabel lowernya. Karena kita menggunakan perulangan, kita menggunakan dx untuk mengecek indeksnya sampai mana. Kemudian num ini untuk angkanya itu, untuk tiap hurufnya ada berapa angka sudah tersimpan, kita simpan menggunakan di variabel num. Selanjutnya di sini kita ada dua perulangan. Perulangan yang pertama adalah kita melakukan looping terhadap semua huruf di sini. Ya kan kita mengecek dulu dari A dulu, A ada berapa, B ada berapa, berarti kan kita mengecek setiap huruf yang ada di sini dulu kan, A, B, C, D, F, G sampai seterusnya, itu kan. Kemudian baru kita mengecek di kalimatnya ini. Baru kita cek di kalimatnya ini. Di kalimat yang dalam ini kita menggunakan perulangan lagi. Kita menggunakan perulangan yang di depan ini dulu. Yang di depan kita menggunakan for, gak apa-apa, boleh juga. For int I sama dengan 0, I kurang dari jumlah alfabet ada 29 ya, I plus plus. Kalau mau menggunakan while sama seperti yang di dalam ini juga boleh, tapi di sini saya memberikan contoh, saya menggunakan while. Dx nya kita mulai dari 0, kita pencariannya dari indeks ke 0, dan num untuk setiap angkanya itu juga 0 terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan perulangan yang di dalam. Perulangan di dalam kita menggunakan while karena kondisi berhentinya adalah teks I ke idx bukan backslash 0.
Maka seperti tadi kita lowerkan dulu, lower sama dengan to lower text idx. Kemudian jika ketemu dengan lowernya itu sama dengan alfabet saat ini, alfabet yang ke I, alfabet saat ini kan alfabet yang ke I ya, yang menggunakan indeks perulangan yang di atas ya, alfabet yang ke I, maka kita melakukan 6++. Ya, kita melakukan 6++, tambahkan dulu, jangan lupa idx nya di plus-pluskan juga biar bergerak ke teksnya ini ya. Kalau sudah masih di perulangan for, jika numnya, angkanya ini, jika ditemukan hurufnya, jika num lebih dari 0, jika ada huruf tersebut di dalam kalimat yang diberikan, maka kita melakukan printf aja lah biar gampang. Printf %c %d itu untuk karakter, %d untuk integer, kemudian isinya adalah alfabet ke I dan num. Alfabet ke I itu ada berapa num gitu ya. Oke, jalankan. Sudah, kita buat compilernya, jalankan. Printf ya, A ada 4, B ada 3, D ada 1, E dan seterusnya. Ini enggak pakai enter ya, kalau ini kan saya copy paste dari Word, ini ada enternya karena tempatnya enggak cukup ya. Ini kita langsung sampai belakang nih. Oke, sepertinya sudah sesuai, sudah sama seperti ini. Ya, jadi yang kita lakukan, pertama kita melakukan looping terhadap alfabetnya karena kita mau mencari frekuensi dari tiap alfabet. Jadi kita melakukan looping terhadap semua alfabetnya. Di setiap looping alfabetnya kita melakukan looping juga di kata-katanya ada huruf ini enggak. Ini tergantung instruksi. Karena di instruksi tidak ada perbedaan huruf besar dan huruf kecil, maka di sini kita kecilkan semua hurufnya biar nanti kita if-nya tidak perlu besar kecil ya. Kalau misalkan memang ada perbedaan huruf besar dan huruf kecil, berarti alfabetnya ini kita ada alfabet besar dan alfabet kecil ya. A, B, C, D, F, G sampai Z untuk yang kapital dan A, B, C sampai Z untuk yang kecil. Oke, kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya yaitu num palindrom. Num palindrom di sini fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika nilai yang diberikan pada parameter num merupakan angka palindrom dan mengembalikan nilai false jika bukan palindrom. Biasanya kita mengecek palindrom itu pada teks. Di sini kita mengecek palindrom pada angka ya. Jadi misalkan angka 2002 itu true, dia palindrom karena 2002 ini kalau dibalik tetap 2002. 3030 ini bukan palindrom karena kalau 3030 ini dibalik jadi 0303 bukan 3030 lagi dan seterusnya. Ada dua cara untuk menggunakan palindrom ini. Kalau menggunakan algoritma yang simple, kita tinggal ngubah dari integer kita ubah ke karakter, kemudian dibalikkan, dicek secara terbalik. Kalau iya sama maka palindrom, kalau tidak maka bukan palindrom. Itu kalau kita konversi dari integer menjadi karakter. Tapi di sini saya akan menggunakan cara yang berbeda. Saya menggunakan cara matematisnya. Oke, jadi untuk mencari 6 palindrom ini, kalau misalkan nggak ada gambaran, sebenarnya saya memberikan soal 6 palindrom ini, itu salah satunya adalah meminta teman-teman untuk mencari di internet. Jadi nggak masalah ya, mencari solusi di internet itu nggak masalah, asal nanti dipahami. Untuk memastikan pemahamannya yang didapatkan dari 6 palindrom ini, makanya saya membuat pertanyaan lagi yaitu sum of digits. Sum of digits itu nanti akan menggunakan beberapa logika yang diambil dari 6 palindrom ini. Ya, coba kita cari di internet ya. C++ number palindrom. Ya, C++ program to check whether a number is palindrom or not. Yang kita dapatkan di sini. Oh, ada di sini, caranya seperti ini. Ya. Oke, kita balik lagi di sini. Kita menuliskan codingnya dulu seperti biasa. Ada
write file, isi namespace, kemudian integer main return 0, kemudian nama fungsinya, deklarasi fungsinya adalah integer 6 palindrom. Nah, kita lihat di sini caranya gimana. Ini ada integer n, digit ref. Oke, kita copy. Integer n, num ini kita udah ada ya, jadi nggak perlu lagi. N digit ref sama dengan 0. Oke. Kemudian ada n sama dengan num. N sama dengan num. Ini berarti di sini ya, n sama dengan num. Kemudian kita lihat di sini ada do while. Do while ini kita kopikan. Jadi kita harus tahu mana yang di bagian yang di copy, mana yang tidak di copy ya. Kalau semuanya di copy itu ya kacau. Itu berarti nggak mudeng apa yang dibuat. Ya, saya terbiasanya kalau do itu buatnya seperti ini. Oke, parameter kita agak sedikit berbeda dengan yang di sini ya. Parameter numnya ini kan dari parameter ya. Ini saya ganti aja ini, jangan n, angka biar lebih representatif gitu ya. Ini kemudian yang di num ini saya ganti angka bukan 0. Oke. Nah, kalau sudah dilakukan seperti ini, kemudian kita melakukan di sini ada if ya. If and ref, maka cout ini jika bukan maka cout ini. Karena kita butuhnya cuma return, kita bisa langsung seperti ini. Kita butuhnya return true atau false, kita bisa langsung seperti ini. If num sama dengan ref, nah, seperti ini. Return num sama dengan ref. Num angka aslinya ini sama dengan ref, angka yang sudah di reverse, sudah dibalikkan itu sama dengan sama. Kalau iya ya dia akan return true, kalau tidak maka dia akan return false, otomatis seperti itu. Kita sedikit memahami yang ada di sini. Jadi pertama angka numnya kita masukkan ke dalam variabel angka, karena numnya ini kita biarkan tetap seperti ini. Angkanya ini nanti yang akan kita ubah, kita balikkan kan. Cara membalikkannya adalah dengan memodulo 10. Kita melakukan modulo 10. Kita melakukan modulo 10 dari angka yang diinputkan. Jadi kalau di modulo 10 itu kan langsung ketahuan di angka tersebut itu tinggal berapa gitu ya. Kemudian untuk menambahkan reverse-nya itu kita melakukan reverse dikali 10 plus digitnya yang dari sini, yang didapatkan dari sini itu dimasukkan ke dalam reverse-nya ini, ke dalam angka reverse-nya ini. Kemudian untuk bergerak ke digit selanjutnya, ini kan berarti mulai dari digit terakhir ya. Mulai dari digit terakhir bergerak ke digit selanjutnya, kita membagi angka dibagi 10. Angka dibagi 10, kemudian jika angkanya masih bukan 0, artinya ketika dibagi itu masih ada sisanya, kita mengulangi lagi mendapatkan angka selanjutnya dengan menggunakan modulo 10, kemudian di reverse dimasukkan ke dalam angka tersebut. Logikanya adalah seperti ini. Oh ininya mainnya belum, kita copy paste dari sini. Oke, kita jalankan di write, kemudian kita buat compilernya. 6 palindrom false. Oh, kurang titik koma. Oh, kurang cout ya. Kita belum menambahkan cout di sini. Oke. Ya. Benar ya. True, false, false, true. 1, 0, 0, 1. Karena di dalam C true adalah 1. Jadi true, false, false, true. 1, 0, 0, 1. Oke. Sudah berhasil. Beres untuk 6 palindrom. Nah, kemudian di fungsi selanjutnya kita menggunakan
prinsip yang kita ambil dari num palindrom. Jadi di fungsi num of digits ini sama kita melakukan pengecekan dari tiap digit angka ini kita pecah satu persatu gitu ya. Dari 1 2 3 4 5 berarti ini kan 12.345 itu kita pecah menjadi 1 2 3 4 5 kemudian kita tambahkan hasilnya berapa. Ya, untuk memecah digitsnya menjadi bagian 1 2 3 4 5 seperti ini kita menggunakan logika dari 6 palindrom ini, yaitu menggunakan ini ya. Kita melakukan modulo 10 dan dibagi 10. Oke, kita buat codingnya seperti biasa. Ada IOStream_H using namespace, kemudian integer main return 0. Ya, sebenarnya return 1 juga nggak masalah sih ya, karena dia nggak ngapa-ngapain juga. Kemudian deklarasi filenya sum of digits, sama seperti tadi kita masukkan angka, kemudian sumnya masih 0. Kita menggunakan do while, kita copy paste dari yang di atas ini aja, do while. Ya, tapi diedit juga ya, jangan seperti ini. Kita nggak perlu ref, jadi kita nggak perlu menggunakan reverse ini. Ini untuk mendapatkan digitnya berapa, ini untuk melangkah ke angka selanjutnya berapa, dibagi 10 bagi 10 dibagi 10 ke integer, berarti kan yang belakangnya hilang ya. Setelah di copy paste ini ada sedikit perbedaan dengan yang di atas, karena di sini digit adalah nama variabel. Kita tidak mengganti tulisan dari soalnya, berarti kalau di sini digit adalah parameter, variabelnya adalah angka, di sini kita ganti ya, kita balik. Angka yang di sini adalah digit, kemudian yang kita bagi adalah digit, kita yang ini tetap digit juga, yang dibagi adalah digit ini karena digit parameternya, nama parameternya di sini ya. Kemudian di sini while-nya berarti while digit, kemudian baru kita sum, jangan lupa sama dengan sum plus angka ya. Sum plus angka berarti angkanya ada berapa, itu kita tambahkan terus menerus. Kalau sudah, terakhir di return sum. Oke, sudah, kita jalankan. Kemudian kita buatkan compilernya, jalankan. Oh, belum dimasukkan nih, lupa dimasukkan di mainnya. Sekali-kali kita tidak menggunakan cout, tapi kita menggunakan printf. Bisa juga printf. Di belakangnya tinggal kurung tutup titik koma, kurung tutup titik koma, kurung tutup titik koma, kurung tutup titik koma. Oke, jalankan ya. 15 22 6 10 sesuai ya. Jadi begitu untuk mencari jumlah dari digit. Nah, intinya kita belajar algoritma untuk memecah angka dari sebuah integer, memecah setiap digitnya itu kita pecah. Oke, kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu count array. Ini sebenarnya relatif lebih mudah ya ini ya. Langsung saja kita buat codingnya seperti biasa. Ada write file, include, dan namespace, kemudian integer main return 0 nya kita copy paste. Ini sebenarnya deklarasi. Nah, kemarin itu saya ketemu fakta bahwa dulu waktu saya menggunakan C itu saya bisa menggunakan cara seperti ini ya. A110 saya deklarasikan jadi 0, itu jadinya 0 semua. Tapi di C++ kali ini saya menggunakan deklarasi seperti ini, itu keluar warning atau error kemarin ya. Jadinya di sini kita ganti
bukan 0 tapi kita ganti jadi 0 aja, karena integer ya, integer itu defaultnya 0. Jadi kita mendeteksinya kali ini bukan mendeteksi null, tapi kita mendeteksi angka 0 ya. Jadi sebenarnya jadi lebih mudah ini jadinya. Oke, kita membuat fungsinya. Nah, ini sampai saya kasih catatan ya, untuk mendeklarasikan array dengan nilai default null bisa dilakukan dengan cara integer an array sama dengan null. Tapi ketika saya lakukan di C++ ini ada, saya lupa kemarin error atau warning ya, kalau nggak salah warning atau malah error ya. Jadi saya ganti menjadi 0 aja. Jadi kita mendeteksinya sekarang adalah mendeteksi angka 0. Ini malah jauh lebih mudah lagi ya. Integer num sama dengan 0. Nah, ada berapa jumlah arraynya kan. Kita menggunakan perulangan for. Boleh menggunakan perulangan for atau menggunakan perulangan while. Biasanya kalau untuk melakukan perulangan pada array itu kita sering menggunakan perulangan for yang lebih mudah ya. Integer i sama dengan 0, i kurang dari jml data i plus. Selanjutnya kita memberikan if data ke i bukan 0, maka kita 6++. Greater 6. Selesai. Menggunakan cara seperti ini bisa. Terakhir kita buat compilernya, jalankan. Before counter expected titik koma. Oh, ini saya lupa lagi untuk cout, lupa untuk diberikan cout biar tampil ya. Apakah cout ini wajib Pak? Sebenarnya enggak sih. Ini kan untuk membuktikan bahwa dia sudah mereturn nilai yang sesuai ya. Jadi ini sebenarnya coutnya enggak wajib untuk menampilkan aja, untuk memastikan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. 6453 selesai. Yang ini gampang ya, yang count array ini. Oke, jadi seperti itu cara menyelesaikan studi kasus praktikum algoritma pemrograman. Ada beberapa studi kasus di sini. Ya, ini sebenarnya studi kasus ini relatif lebih mudah ya. Lebih mudah kalau dibandingkan misalkan kita mencari di website studi kasus seperti CodeChef. Nah, ini untuk competitive programming ini di sini soalnya relatif lebih susah. Bahkan soal yang difficulty-nya beginner level pun di sini sebenarnya sudah cukup susah, karena di sini apalagi di sini modelnya adalah soal cerita ya. Soal cerita jadinya lebih susah. Tapi buat teman-teman yang mau mempelajari CodeChef ini, mencoba menyelesaikan coding yang ada di CodeChef ini sangat baik untuk belajar pemrograman. Kalau bukan di Open CodeChef, ada juga OpenCATIS. OpenCATIS ini juga sama, competitive programming. Di sini kalau ini levelnya bisa di custom ya, yang pilih yang mana. Ini yang beginner level atau 0 sampai 1000, 1000 sampai 1200. Di sini juga OpenCATIS ini juga ada. Mau pilih yang difficulty-nya seberapa ya. Kita urutkan berdasarkan difficulty ini 1 sampai 9. Hello World ini kan paling mudah, Hello World ini difficulty 1,1. Dan ada to sum which is greater dan seterusnya. Kalau yang paling susah ini baru baca soalnya aja udah mumet. Ya, barangkali teman-teman mau mencoba di CodeChef atau di OpenCATIS, ini sangat berguna sekali untuk memperdalam logika pemrograman. Mungkin kapan-kapan nanti kita akan coba menyelesaikan beberapa masalah yang ada di OpenCATIS atau CodeChef. Ini yang
cari yang mudah-mudah saja ya. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau tanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.